Sebuah mobil merah itu tengah melaju di jalanan kota ramai oleh kendaraan lain. Di dalam mobil tersebut terlihat Mekaira dan Kevin sebagai pengemudi. Mekaira tampak tenang memakan red velvet cake yang sengaja dia bungkus dari kafe, karena tadi belum sempat memakannya. Sedangkan Kevin sesekali fokusnya teralihkan melirik gadis di samping kursinya, dengan senyuman di bibir terhias. "Cak, sautan Mekaira di sela mengunyah. "Apa lo sering ketemu sama si Jonathan?" Kevin bertanya dengan tatapan fokus pada jalanan. Nada suara dia terdengar tenang, namun entah kenapa terselip rasa penekanan ketidaksukaan saat menyebutkan nama John. Mekaira menoleh ke arah samping di mana pria itu berada. "Hei, Pak John itu lebih tua darimu loh. Panggil dia dengan pantas, jangan pakai si." "Jawab saja, Cak. Lo sering kan ketemu sama tuh si John tua bangkotan?" Mendengar hal itu, Mekaira merasa sebal karena menurutnya tak pantas Jonathan si tampan bagai Arjuna yang hanya berbeda beberapa tahun dari mereka dikatai tua bangkotan. Refleks Mekaira mencubit pelan lengan atas Kevin. "Dia tuh cuman beda 7 tahun dari kita. Jangan katai dia tua bangkotan." Tangan Kevin lainnya memegang tangan Mekaira yang berada di lengan atasnya. 7 tahun lo bilang cuman? Itu jarak yang cukup jauh dan pantas untuk dibilang tua. "Enggak lah, Vin. Kan gak sampai 10 tahun bedanya. Kenapa lo ngebela dia? Apa lo sudah sedekat itu sampai ngebela si Jonathan itu?" Mekaira menarik kembali tangannya dan menatap lurus ke depan pada jalanan. "Gue dengan dia memang tidak sedekat yang lo pikirkan. Tapi memang benar kan Pak Jonathan itu tidak setua itu sampai harus lo katai tua bangkotan." Iya deh, gue salah. Jadi sekarang jawab pertanyaan gue yang tadi." Tangan Mekaira kembali menangkup di shootbox cup. "Emang lo nanya apa?" Helaan napas pelan keluar dari mulut Kevin. Menatap lurus ke depan pada jalanan kota, dia berusaha tetap tenang dan sabar di depan wanita bernama Mekaira itu. Meski perasaannya saat ini sudah tersulut emosi akibat Mekaira membela John tadi. "Gue tanya sekali lagi. Jadi lo dengerin?" Iya, bawel banget deh." Kevin melirik kilas pada gadis itu lalu kembali menatap jalanan. "Apa lo sering ketemu si Jonathan?" Sejenak Mekaira terdiam menghitung pertemuannya dengan John. Dibilang sering, enggak juga sih. Kalau dihitung dengan hari ini, mungkin baru 5 kali aku bertemu dengannya." "Lo bilang baru, jadi lo berencana untuk terus ketemu dia lagi?" Hardik Kevin mulai kesal. "Bukan begitu, tapi kalau ketemu nggak sengaja kan harus tetap dihitung ketemu kan?" Kilah Mekaira padahal hati berkata lain. "Lagian aku kan masih partner sandiwaranya John, jadi mungkin pasti kita akan bertemu lagi." Batinnya menambahkan. Kevin menghembuskan napas panjang menatap lurus ke depan. "Alangkah baiknya lo menjauh dari si John itu dan jangan ketemu lagi." "Hah?" Mekaira segera menoleh pada pria di sampingnya. "Memang kenapa, Pin? Emang Pak John orang seperti apa? Setahu gue dia bukan orang jahat deh yang harus dijauhi. Meskipun sifatnya kaku dan dingin gitu sih. Gue gak bisa bilang dia orang seperti apa. Tapi sebaiknya lo dengerin saran gue ini." Ucapan Kevin terdengar seperti peringatan di telinga Mekaira, membuat gadis itu terdiam bingung dan penasaran. Mendengar lo berkata seperti itu membuat gue semakin penasaran dan ingin lebih mengenal Jonathan Andinata. Orang seperti apa sebenarnya kamu? Batin Mekaira merasa semangat dan berharap untuk lebih dekat dengan orang yang bernama Jonathan itu. Melihat Mekaira terdiam, tangan Kevin sebelahnya terangkat dan terulur mengusap pelan puncuk rambut Mekaira. "Gue lakuin semua ini demi kebaikan lo, Ca. Lo ngerti kan maksud gue?" Kepala Mekaira sedikit bergerak mengangguk disertai gumaman kecil. Sorry, Vin. Gue gak bisa jauhin Pak Jonathan. Karena perasaan gue sudah terlanjur penasaran oleh pesonanya." Gumam Mekaira tekadnya berlawanan arah dengan yang terlihat di permukaan. Ada senyuman senang terulas di bibir Kevin melihat respon Mekaira yang menurutnya permintaannya. Ada senyuman senang terulas di bibir Kevin melihat respon Mekaira yang menuruti permintaannya.
Lalu dia kembali beralih fokus mengemudikan mobil di jalanan yang padat kendaraan tersebut. "Oh ya, tadi lo beneran udah tahu kalau Alita sedang hamil?" Yang dibalas anggukan kepala oleh Kevin. "Kapan? Kan gue belum cerita. Terus lo juga kagak tanya?" Kevin tersenyum sebelum menjawab. "Kamar istirahat gue itu nggak kedap suara. Dan saat gue dengar ada suara gaduh dari dalam, gue langsung mendekat ke pintu. Saat gue mau masuk, ternyata ada suara emak-emak yang sedang ngomel ke si Devan. Disitulah gue tahu penyebab kegaduhan itu." Mekaira mengerucutkan bibir sebal dirinya dipanggil emak-emak. "Jadi kalian nguping pembicaraan kita, bukan nguping secara sengaja," bantah Kevin. Gitu ya." Di sisi lain, di perusahaan Andinata Group, dari berpuluh-puluh lantai gedung tinggi tersebut terdapat salah satu lantai di mana Papa Mekaira, yaitu Pak Randy, bekerja sebagai staf biasa yang diketuai oleh orang lain. Dalam ruangan yang luas namun padat pekerja itu, terdengar sangat bising oleh suara ketikan jemari yang menari di atas keyboard, serta suara telepon yang saling menyahuti satu sama lain. Suasana dalam ruangan itu begitu sangat sibuk, saling bekerja keras menyelesaikan tugas pekerjaan masing-masing. Begitupun di sisi lain, ruangan pria berkemeja putih dengan dasi hitam bergaris kuning tampak sangat fokus bekerja dan sibuk mengetik menatap layar komputer. Suara pintu dibuka cukup kasar. Sontak suasana sedikit hening saat para staf melihat ke arah pintu, di mana dari arah pintu itu muncul beberapa orang berjas rapi ala bodyguard, memang bodyguard sih, berdatangan memasuki ruangan dengan seorang pria berjas abu sangat rapi, yang sepertinya mempunyai jabatan cukup tinggi. "Oi, ada apa nih?" bisik salah satu staf di samping meja Pak Randy. "Nggak tahu, bukannya itu orang-orang Pak Dirut ya?" "Wah, ada apa nih?" "Itu kan salah satu sekretaris Pak Dirut. Kenapa nyasar kemari?" "Silahkan lanjutkan bekerja, jangan pedulikan saya di sini," kata pria berjas abu itu yang dipatuhi para staf kembali bekerja. Namun tatapan tetap tak fokus yang sesekali melirik ke arah pria berjas yang sedang berjalan ke salah satu meja. "Anda Pak Randy Sandoro kan?" "Oh." Pak Randy yang didatangi oleh segerombolan itu terlongok dengan anggukan kaku. Iya Pak." "Dia orangnya, bawa dia," perintah pria berjas abu dengan gerakan sebelah tangan sebagai isyarat. Begitu mendapat perintah, segera dua orang berjas hitam sebagai bodyguard itu langsung berdiri di kedua samping Pak Randy dan memegang kedua lengannya. "Mari ikuti saya." "Hah? Kenapa? Apa saya melakukan kesalahan?" Panik Pak Randy melihat kedua pria itu dengan panik, kaget, dan gelisah. "Tidak perlu takut, Anda cukup ikuti kami, maka kami tidak akan melukai Anda," ucap salah satu bodyguard tegas nan tajam, membuat Pak Randy seketika menciut dan dengan patuh mengikuti mereka bertiga, berjalan meninggalkan ruangan yang mulai gaduh oleh bisik-bisikan prasangka orang lain yang melihat.